Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini boleh kembali bertemu di dalam renungan pagi Embun Hermon yang akan senantiasa menguatkan dan menyegarkan iman kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dan memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh kembali menikmati setiap berkat Tuhan yang sungguh luar biasa bagi hidup kami. Kami bersyukur atas nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi dan mampukan kami untuk boleh mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini dari surat 2 Korintus pasal 1, ayatnya yang ketiga sampai 4. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mengartikan dan mengharapkan mujizat dalam arti berubahnya keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang baik bagi hidup kita. Seperti ketika kita sakit dan disembuhkan, ketika masalah yang berat bisa teratasi, atau ketika kita diluputkan dari mara bahaya. Tetapi di sini mujizat yang Paulus alami adalah mujizat menurut prinsip yang Tuhan Yesus sendiri alami, yaitu bahwa penderitaan tetap harus dipikul, semua masalah tetap harus dihadapi, bahkan penganiayaan tetap harus dirasakan saat menyerang tubuh dan jiwa Paulus. Walaupun demikian, Paulus senantiasa merasakan kekuatan anugerah Allah, senantiasa bekerja di dalam dirinya dan menghasilkan kesabaran, kekuatan, kesukaan, dan kesaksian hidup bagi jemaat yang ada di Korintus. Dalam segala penderitaan yang dialaminya, Paulus mendapatkan penghiburan sejati dari Allah yang adalah sumber dari segala penghiburan. Paulus menekankan bahwa apapun jenis penderitaan dan bagaimanapun seringnya penderitaan itu menyerang kita, kita percaya Allah menyediakan penghiburan dan kekuatan yang kita butuhkan. Namun penghiburan itu tidak berhenti untuk manfaat bagi diri kita sendiri, melainkan kita harus menjadi alat Tuhan untuk dapat menghibur orang lain yang mengalami penderitaan. Paulus mengalami penderitaan yang dia sebut kesengsaraan Kristus, tetapi jemaat di Korintus tidak menghargainya, walaupun hal itu dialami Paulus karena pelayanannya kepada jemaat yang ada di Korintus. Penderitaan itu tidak membuat Paulus menjadi lemah, sebab ia justru mengalami penghiburan melimpah yang bersumber dari Allah. Dan Paulus yakin bahwa penderitaannya adalah untuk kepentingan jemaat yang ada di Korintus, yaitu untuk penghiburan dan keselamatan mereka. Inilah yang memampukan Paulus untuk menghibur jemaat, agar mereka senantiasa tabah menderita karena Kristus, sampai Allah menolong mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci untuk melihat penghiburan di dalam penderitaan terletak pada pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bahwa akhir hidup Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia telah mengubah kutuk menjadi berkat. Penderitaan yang kita alami karena iman kepada Kristus bukanlah kutuk, melainkan berkat yang Tuhan sediakan. Jika penderitaan Kristus adalah untuk kepentingan kita, maka penderitaan kita bisa menjadi berkat yang dimaksudkan Allah agar kita dapat melayani orang lain.
Dan di dalam penderitaan itu kita bisa mengharapkan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Allah sebagai sumber berkat di dalam hidup kita. Namun penghiburan itu bukan hanya untuk kita nikmati, melainkan agar kita juga dapat berbagi dengan orang lain yang sedang mengalami penderitaan. Bagi kita orang percaya, penderitaan seharusnya bukan menjauhkan kita dari Allah, melainkan membawa kita semakin dekat dengan Allah dan semakin dekat dengan saudara seiman di dalam Kristus. Apapun penderitaan dan pergumulan yang kita alami saat ini, percayalah bahwa penderitaan selalu datang dengan janji penghiburan ilahi di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber penghiburan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, meskipun saat ini kami mengalami berbagai-bagai penderitaan dan pencobaan hidup, namun Engkau adalah sumber penghiburan dan kekuatan bagi kami. Kami juga siap dipakai oleh Tuhan untuk menghibur, menguatkan, dan menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami penderitaan ataupun kesusahan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang akan menuntun dan memberkati setiap pekerjaan, pelayanan, pendidikan, keluarga, dan bahkan setiap pergumulan kami. Ya Tuhan, ulurkanlah tangan kasih-Mu dan jamalah setiap kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan jasmani dan juga rohani. Kami percaya di dalam kuasa bilur darah Yesus, kami dipulihkan dan disembuhkan. Dan jika saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan, dan duka cita, biarlah penghiburan dari Roh Kudus yang akan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap teguh menjalankan firman-Nya. Sehat dan sukses selalu untuk kehidupan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.